Kita baru saja selesai melakukan bahasanya pesta demokrasi. Sing sampun-sampun, yang sudah monggo kita berjalan seperti sebelumnya. Artinya ingin dijago beda ya ora apa-apa. Nyatane ning bilik mboten kerangan to di biliknya. Kerengan mboten wonten, tidak ada yang kerengan, dan kita sudah memilih melaksanakan tugas kita. Sekarang yang terpilih kita doakan semuanya, semoga beliau-beliau yang terpilih saat ini untuk memimpin wilayah kota, wilayah Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Ponorogo, wilayah Yogyakarta khususnya, beliau semuanya amanah sehingga bisa menjadikan kota Yogyakarta kota yang aman, nyaman, berkah, dan kita menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dirati wa ahli baiti wa khulafa'ir rasyidin wa malaikatil muqarrabin wa shuhada'i sholihin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang luar biasa malam hari ini yang Allah berikan pada kita. Maka mudah-mudahan Allah meridhoi setiap langkah kaki kita, setiap niat baik kita, dan setiap apapun yang ada dalam hati dan pikiran kita, dan Allah membalasnya dengan balasan yang insya Allah jauh lebih baik lagi. Salawat teriring salam semoga terlimpah tercurah kepada uswatun hasanah, junjungan kita tercinta, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di Yaumal Qiyamah. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah malam hari ini saya untuk yang kedua kalinya bisa kembali bersilaturahim di musola kita tercinta ini, dan begitu dapat informasi dari beliau Bapak Kardiman bahwa malam Jumat ini saya diminta monggo ya diaturi rawuh, saya dengan senang hati dan gercep siapa sambil membayangkan wajahnya Pak Kardiman yang penuh dengan senyum dan wajah Bapak Ibu yang insya Allah bercahaya semua, yang tidak kalah lupa sambil membayangkan semur jengkol buatan Bu Sri Bu Kardiman dan ternyata alhamdulillah dikabul sama Allah, jauh-jauh dari Gunung Kidul di apa namanya ya alhamdulillah dihidangkan menu spesial ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan jadi keberkahan buat Pak Kardiman dan keluarga, dan alhamdulillah ditambah lagi ternyata alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Pak Sunarso dengan formasi yang sama seperti bulan lalu nih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya juga sudah menunaikan amanah dari Bapak Ibu semua untuk membayarkan DP tanah wakaf untuk kuburan atau makam pondok ya, dan insya Allah dengan tambahan ini akan kita tambah lagi
supaya insya Allah bisa segera selesai. Mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah lunas, tinggal nunggu nanti siapa yang mau menjadi penghuni pertama. Dan alhamdulillah malam hari ini saya masih dengan formasi yang sama. Kemarin mohon maaf saya lupa memperkenalkan diri, ya, sehingga saya merasa bersalah. Sebelah kanan saya ini Pak Kiai Ahmad Hasan Roja. Beliau ini kalau di yayasan sebagai ketua yayasan kami, Yayasan Pondok Pesantren Al-Hadid, sekaligus sebagai imam besar masjid di pesantren. Ya. Kemudian sebelah kanannya lagi Pak Puji. Ya, Pak Puji ini suami Mbak Ratna yang di samping Bu Bunda Gesit, ya, yang alhamdulillah beliau ini dulunya mu'alaf juga dan sekarang istiqomah untuk ikut beramal soleh di pondok. Yang paling muda depan saya ini namanya Mas Winardi bin Yadi, ya, ini IT-nya pondok sekaligus kalau di pengurusan yayasan sebagai salah satu pengawas, ya. Jadi ini biar masih muda tapi sudah punya istri, beda sama yang itu. Harus dicarikan itu. Ya, Mas Ustadz Edi. Alhamdulillah, tapi masih kuliah dulu ya biar rampung. Nah, kemudian di belakang sana sampingnya Bunda Gesit itu Mbak Ratna Diah Azia sebagai bendahara yayasan kami. Jadi yang ngurus masalah rekening keuangan beliau. Nah, jadi itu perkenalannya, dan mohon maaf istri saya belum sempat hadir. Tadi udah nanyain, aku ikut boleh nggak? Ya monggo kalau nggak ada acara. Tapi ternyata tahu-tahu diminta sama Penewu Karamojo. Kalau di Gunung Kidul Penewu sini sama gitu. Sama DIY. Jadi sama Pak Penewu diaturi ikut acara di TBG Taman Budaya Gunung Kidul. Jadi akhirnya nggak jadi ikut saya, ikutnya Pak Penewu. Tapi nggak apa-apa dalam rangka memang alhamdulillah cuma bunyainya Al-Hadid yang eksis di kegiatan-kegiatan pemerintahan di kabupaten, tadi PKK dan sebagainya. Dan saya memang memberi izin kalau untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Jadi itu mohon maaf, insya Allah lain kesempatan mungkin bisa ikut silaturahmi ke sini. Sekali lagi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas semua kebaikan ibu dan bapak semuanya. Insya Allah nggak akan tutup mata, Allah tidak akan lupa untuk memberikan balasan atas semua kebaikan yang sudah diberikan. Dan kemudian memang sebetulnya tadinya saya berpikir sudah terkumpul baju-baju layak pakai, tapi karena Bapak Kadiman sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu bahwa di sini baru sedang repot, ya buat nopo-nopo Pak, saya tetap datang walaupun pakaiannya baru terkumpul ala kadarnya. Karena apa? Alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi ya untuk yang kedua kalinya saya di sini. Dan insya Allah apa yang sudah ada akan saya bawa, dan saya masih berharap ibu-ibu, bapak-bapak masih berkenan kalau memang masih ada di rumah baju-baju bekasnya dikumpulkan saja jadi satu di sini. Insya Allah mudah-mudahan sebelum Ramadan ya, maksimal ya sebelum Ramadan bisa terkumpul, karena biasanya bulan puasa kami butuh banyak. Karena biasanya kita keliling-keliling ya pengajian dengan bazar baju-baju layak pakai, dan insya Allah nanti uang hasil penjualannya untuk operasional pesantren ya. Jadi kita jual 5.000, masih bagus ya mungkin 10 ribuan kan ini ya. Nah tadi saya bilang sebetulnya prinsipnya Bapak Ibu, saya nggak mau ngerepotin Bapak Ibu, tinggal kumpulin saja, nggak perlu harus di sortir dulu, tidak perlu harus dipilih-pilih dulu, pokoknya baju bekas bawa, ya. Termasuk saya tadi bilang daleman, dan itu bukan guyon beneran, Pak Kadiman tapi nggak percaya. Karena kalau kita bazar itu Bapak Ibu, yang di kampung-kampung itu yang dicari memang daleman. Ibu-ibu tuh nyarinya itu, mohon maaf, daleman itu bangsanya apa? Ya jeruan-jeruan gitu Bu, ngerti ya Bu ya? Kalau saya nggak tegel ngomongnya. Baik yang atas maupun yang bawah nggak apa-apa. Ya tapi mungkin kalau kotor benar kata Pak Kadiman,
Moso yang nggak dicuci dulu misalnya ini ya. Ya monggo nggak apa-apa, itu terserah Bapak Ibu. Tapi saya memang ngomong apa adanya, karena memang yang dicari itu banyak yang daleman. Kenapa? Timbangan beli kan ya lumayan. Ini kalau ada yang bekas tapi masih bagus, itu berkas tersendiri buat ibu-ibu di kampung itu. Ya, jadi apa namanya, jangan dibuang tapi dikumpulkan saja ya. Termasuk misalnya mau kena bekas ya. Sarung-sarung yang tidak terpakai ya, jadi jangan dibuang, jangan dijadikan lap ya, eman-eman masih bisa dijadikan amal jariah buat ibu bapak dibawa ke Pondok Al-Hadid ya. Nah, nanti insya Allah baju-baju yang terkumpul ini yang pertama seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kita punya toko baju bekas namanya Libasun ya. Kemudian kita juga bawa keliling ke kampung-kampung untuk bazar-bazar baju bekas ditambah pengajian ya. Nah yang ketiga, nanti umpama ada banyak nanti udah setelah dibazarin ya, orang payu misalnya gitu ya, dikasih orang juga nggak mau, yang sudah benar-benar tidak bisa dimanfaatin masih bisa bermanfaat buat kita ya. Alhamdulillah nanti di pondok itu bisa dikaryakan menjadi pot bunga ya, jadi bikin pot bunga dari baju bekas ya, dan itu sudah pernah santri-santri Al-Hadid sudah pernah dapat pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup ya, karena tahu baju bekasnya kok banyak ya, akhirnya dikirim apa namanya trainer mentor yang biasa bikin apa namanya itu pot bunga dari baju bekas, cuma ditambah semen dibentuk sudah bisa jadi pot bunga, bisa dijual lagi, bisa dicat ya, tergantung dari kreativitas santrinya. Jadi makanya saya bilang eman-eman kalau cuma dibuang begitu saja, kumpulin saja ya Bu ya Pak. Jadi insya Allah kami tunggu sampai sebelum bulan puasa, baju-baju layak pakainya insya Allah kami akan ambil. Umpama mau diserahkan langsung ke sana ya, alhamdulillah, monggo nanti apa namanya selonya Bapak Ibu saja ya. Baik, itu barangkali untuk apa namanya agenda kegiatan. Nah, untuk oleh-oleh imannya Bapak Ibu, saya cuma mau menyampaikan masalah yang sering kita lakukan dan ini rutinitas kita. Ibadah mahdoh yang sering kita lakukan adalah apa Bapak Ibu? Yang paling sering kita kerjakan sehari semalam peng limo ya, sholat ya, ibadah mahdoh, ibadah wajib yang paling sering kita kerjakan, bahkan tidak boleh ditinggalkan kecuali mungkin ibu-ibu yang berhalangan ya. Tetapi kalau buat bapak-bapak ya tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Nah, sholat itu saya teringat, mungkin saya cerita sedikit dulu pengalaman saya sholat ya. Kalau bapak ibu ini kan sholat itu sudah dari Islam dari lahir, sehingga nggak kerasa belajarnya. Ditanya umur berapa bisa sholat, mungkin Bu Gesit lupa umur berapa ya aku mulai bisa sholat gitu ya, mulai hafal bacaan sholat ya toh, mulai ibu-ibu mungkin mulai apa namanya bisa baca wirid sesudah sholat ya, mungkin udah lupa karena Islam dari lahir. Tapi kalau buat saya sama Pak Puji ini, Pak Puji ini nama Kristennya Selamat Puji Yosafat Puji Haryanto. Nama apa namanya? Nama Kristennya. Nah, alhamdulillah mualaf tahun 2012 ya di Al-Hadid, di Pondok Al-Hadid. Nah, jadi kalau kayak Pak Puji kayak saya ya, ini udah otomatis belajar Islam itu, belajar sholat itu pasti masih ingat ya. Bagaimana pertama kali kita menjalankan sholat dan ada kenangan-kenangan tertentu. Contoh ya Bapak Ibu, saya kasih cerita satu misalnya. Sholat pertama saya waktu itu sholat Isya, ya, sholat perdana saya sholat Isya. Nah, sebelum ke masjid, saya ditanya sama papa saya dulu, kan kemarin saya udah cerita sedikit tentang perjalanan masuk Islam, gitu. Papa saya bilang, ayo, kamu kan sekarang udah jadi Islam, ikut papa sholat. Karena papa saya sudah 4 bulan jadi Islam, jadi dia udah mengerjakan sholat lebih dulu dari saya. Caranya gimana Pak sholat itu? Saya tanya papa saya. Gampang, udah
Pokoknya ikut aja. Kamu nanti sholat, kalau sholat ke musola, yang paling dekat musola. Namanya Musola Al-Hikmah. Di daerah Beji, Depok, Jawa Barat, RT 6 RW 2. Jalan Swadaya 3. Masih hafal saya, karena apa namanya, itu kenangan saya. Nah, papa saya bilang nanti kamu di sebelah kanan papa. Orang sholat itu seperti orang berbaris, berjejer. Ya, di belakangnya imam. Nanti ada pemimpinnya di depan namanya imam. Ikutin gerakannya dia. Dan ikutannya gerakan orang-orang, tapi di sebelah kanan, ya. Nanti kalau dicolek, ya, jangan berdiri, gitu ya. Jadi kalau nanti ada sujud, dicolek, jangan berdiri. Cuma pesannya itu doang. Kok gampang sholat kelihatannya. Akhirnya saya disuruh bongkar hadiah masuk Islam. Di sini pernah nggak ada pensahadatan mu'alaf? Belum ya, mudah-mudahan insya Allah ke depan ada ya. Biasanya kalau kita mau ada yang masuk Islam kan, paling laki-laki dibungkusi kado, isinya sarung, gitu, baju koko, ya, atau kopiah, Quran, sajadah, tasbih komplit. Kalau perempuan mukena, ya, rukuh. Ya. Nah, saya buka kado masuk Islam saya, isinya sajadah, sarung, baju koko, peci, sajadah. Sama papa suruh pakai, ya pakailah, ya, sarung. Waktu itu diajarin pakai sarung, pakai tali rafia, Pak. Karena takut meloprok, takut melorot, nggak bisa cara ngikatnya. Nah, diikat, pakai baju koko, ya alhamdulillah lepas gitu ya. Pakai kopiah, bawa sajadah, berangkat, mau sholat isya ke Musola Al-Hikmah. Nah, selesai ajan, kita datang ke musola. Duduk, nunggu sebentar, kata Bapak. Nanti, kalau udah terdengar, ya, ada yang manggil-manggil lagi, namanya qomat, baru berdiri. Kita ikut sholat. Nah, selesai qomat, saya sama papa maju, ya, di shop pertama, persis belakang imam, sebelah kanan papa saya. Ingat dipesenin, nanti kalau sujud, dicolek, jangan berdiri. Gitu. Saya belum kebayang kayak apa namanya, baru pertama kali sholat ini. Nah, Allahu Akbar imamnya. Takbiratul. Nah, kan gerakan pertama sholat itu ya. Saya lihat semuanya angkat tangan begini, Allahu Akbar. Ikutin imamnya. Ya saya ikutin. Cuma dalam hati saya protes. Kok orang Islam gerakan pertama sholat angkat tangan? Angkat tangan ini kan simbol orang menyerah. Belum apa-apa kok udah nyerah. Gimana ini gitu ya? Nanti kapan-kapan tak tanyain sama ustadznya. Udah ikutin, saya ikutin. Kemudian nggak lama imamnya setelah mungkin baca iftitah, doa iftitah, imamnya baca Al-Fatihah, kenceng ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai surat ya pendek dibaca, Allahu Akbar ya, tandanya mulai ruku ya kan, Sami Allahu liman hamidah, i'tidal ya kan, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar sujud lagi, Allah tumaknina, akbar berdiri rakaat pertama selesai. Gampang kalau gitu sholat. Cuma apa namanya itu naik turun begini ya. Nah, kemudian baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, Allahu Akbar ruku lagi, ya kan? Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar sujud lagi. Nah ini sama papa saya dicolek, ya. Ingat pesen di rumah kalau dicolek jangan berdiri. Tapi saya nggak tahu ngapain habis itu. Pokoknya dicolek, pesennya jangan berdiri kan. Allahu Akbar. Nah, nggak lama orang pada duduk. Ya saya ikutan duduk. Oh berarti maksudnya benar. Kalau saya nggak dicolek, mungkin saya ikutan langsung berdiri seperti gerakan pertama. Ternyata duduk. Nah, duduk itu duduk tahiyat awal atau tasawuf awal. Nah, kemudian di duduk itu ada gerakan yang menurut saya lucu waktu itu, yaitu gerakan senam jari. Ya, nggak lama papa saya, tahu saya nggak tahu bacanya dia, cuma tahu begini aja kan ini. Duh, ngapain kok jarinya begini telunjuknya? Saya ikutan begini. Nah, begitu nengok sebelah kanan, beda yang kanan begini goyang-goyang. Loh, kok yang papa saya diem, yang sebelah kanan goyang-goyang. Akhirnya saya pikir, mungkin papa saya salah, kan dia juga baru gitu ya. Akhirnya saya ikutan goyang-goyang diem gitu.
Selesai Allahu Akbar berdiri. Rakaat ketiga, ya mulai rakaat ketiga selesai rakaat kedua tadi kan Isya ya. Rakaat ketiga saya masih bisa ngikutin, gampang. Nah, terakhir adalah rakaat keempat ketika tahiyat akhir. Nah, ini juga ada cerita lucu. Ya begitu tahiyat akhir itu kan tahiyatnya agak lama. Saya masih melakukan gerakan senam jari. Nah, yang lucunya ya nggak lama tangan si ini lengan pundak ya sebelah kanan gatel. Ya saya garuk ya toh. Nah, gatel nggak lama kemudian habis itu yang sebelah kiri gatel. Saya kan belum tahu. Ya saya karena gatel nggak ketahan saya tukar dulu, ini buat tahiyat, ini buat baru-baru. Selesai tak tuker lagi gitu ya sampai selesai ya. Begitu selesai sholat pada ketawa semua ya. Ngomongin saya kenapa sholat bisa tukeran jari ya. Tapi kan nggak bisa disalahin loh, jenengnya baru pertama sholat gitu. Nggak pernah. Tapi saya waktu itu marah. Saya bilang sama imam sholatnya, Pak Ustadz, yang mau saya komplain itu bukan soal tadi kejadian saya yang nggak tahu tadi. Saya mau komplain itu kenapa orang Islam pertama kali sholat gerakannya kok angkat tangan, kok nyerah. Saya ini jadi Islam bukan mau nyerah, Pak. Yang gitu kan, Ustadznya bingung nggak bisa jawab. Aduh, nah itu tanya sama Pak Ustadz Nawawi. Pak Ustadz Nawawi itu Pak Kaum lah kalau kita di sini. Pak Kaum dipanggil Pak Kaumnya kan. Nah dipanggil terus kemudian ngobrol. Pak Ustadz Nawawi ini tahu karena waktu saya masuk Islam dia ikut menyaksikan. Ada apa Yusuf? Bilang gitu kan. Saya tanya Pak Yai, kok orang Islam pertama kali gerakan pertamanya dalam sholat kok angkat tangan, ini kan tanda menyerah. Saya ini bukan mau menyerah, saya mau berjuang jadi Islam. Ya, Pak Ustadznya ketawa. Begini, dikasih ilustrasi. Kamu angkat tangan kan tadi, ya kan? Iya betul. Nah, kalau kamu angkat tangan, kemudian ada orang yang nodongin pistol di kepala kamu, berarti kamu menyerahkan diri sama siapa? Sama orang yang nodongin pistol. Ibu di jalan ada begal, ya kan? Mesti angkat tangan, ampun kan ya. Bawalah silakan udah, pokoknya yang penting jangan jadi pateni mungkin gitu kan. Berarti ibu angkat tangan ini tanda menyerahkan diri kepada si begal yang nodong kan gitu. Nah, orang Islam sholat angkat tangan tanda dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada siapa? Pada Allah. Kenapa? Karena dia angkat tangan, mulutnya teriak Allahu Akbar. Berarti dia sedang menyerahkan diri kepada Allah yang maha besar. Oh, berarti benar menyerahkan diri? Iya, tapi menyerahkan diri kepada Allah yang maha besar. Oh, saya mikir-mikir, wah keren ini. Ya, bagus ya, saya suka itu, benar juga ya. Jadi memang kita sholat ini kan Islam itu artinya menyerahkan diri kepada Allah. Nah, aplikasi menyerahkan diri kepada Allah itu ya ketika kita takbiratul ihram itu Allahu Akbar, ya kan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Makanya kenapa disuruh menyerahkan diri? Biar ibu-ibu kalau sholat nggak ingat jemuran di rumah, ya toh, nggak ingat masakan, ya kan? Ya kenapa? Karena itu akan merusak kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu ya. Nah itu. Nah kemudian berikutnya saya pernah punya pengalaman langsung ketika saya diundang ceramah ke Bali. Yang mengundang saya juga mu'alaf, namanya David Shearer namanya. Mu'alaf Amerika yang sudah lama masuk Islam, punya perusahaan keju di daerah Denpasar. Saya diundang ceramah sana. Yang menariknya, semua karyawannya dia, ya, itu yang Muslim ketika jam sholat suruh berhenti, suruh sholat dulu. Pokoknya diawasin, yang nggak sholat ini wajib dicurigain. Nah, dikasih tinta merah. Tapi kalau yang sholat aman. Ya, saya kan tanya, ada apa orang kerja kok apa hubungan? Biasanya orang itu kalau punya pabrik, orang mau sholat itu angel. Ya toh? Ini malah dipersilakan. Duha pun dikasih waktu, boleh, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting sholat, istirahat boleh. Ya, musolanya itu wangi, harum, bersih, luar biasa. Ternyata dia cerita sama saya, yang membuat saya masuk Islam itu dulu katanya gara-gara melihat orang Islam sholat. Saya itu sudah biasa lah gitu ya. Apa istimewanya ngeliat orang Islam? Kita tiap hari ngeliat orang Islam sholat juga kadang-kadang malah nggak ngaruh kan gitu ya.
Kok kenapa dia masuk Islam? Karena lihat orang Islam sholat. Dia cerita begini. Dulu ketika saya kerja di perusahaan yang bukan Islam, yang punya orang masih non Muslim, orang yang sholat sangat dihargai. Yang dikasih kesempatan. Saya tanya sama bos saya, kenapa bos kok begitu senang sama orang Islam yang sholat itu? Dia cerita dulu, ya, manajernya dia ini bukan Islam semua. Ya, orang-orang inilah ekspatriat ya, sesama jenisnya dia. Tapi setelah dia melihat bagaimana dampaknya orang sholat dalam bisnis, akhirnya manajernya ini dipilih yang Islam. Ya, dan Islamnya yang sholat. Dia bilang dulu pernah ada kejadian, ya, perusahaan dia itu rugi. Akibat apa? Ternyata banyak kasus pencurian. Ya, setelah diaudit banyak kehilangan di sana sini, dan manajernya itu padahal sama-sama agamanya dia. Ya, tapi satu ketika ada bagian gudang Bu, Pak, yang sepele lah ya, namanya juga cuma bagian gudang, orang Muslim, orang Indonesia dari Jawa, namanya kalau nggak salah Pak Sugimin apa siapa namanya, saya masih ingat nama itu ya. Orangnya cuma lulusan SMA, tidak pinter, nggak bisa komputer, tapi rajin sholat. Saya lihat sisi yang paling aman cuma bagian gudang, nggak ada satupun barang yang hilang. Nah, berarti ini jangan-jangan ada hubungannya nih antara orang yang sholat sama kejujuran. Akhirnya dirombak semua, dia coba sosial eksperimen. Ya, diganti semua manajernya yang Muslim. Dia siapin tempat sholat yang bagus, yang bersih, yang Muslim mau sholat dikasih fasilitas. Ya, dan ternyata betul. Tahun berikutnya laba perusahaan meningkat. Dan nol, tidak ada kasus-kasus pencurian. Ya. Makanya kemudian si Pak David ini ketika dia sudah jadi Muslim, dia pun menerapkan hal yang sama. Karena ternyata ada hubungannya loh, orang yang sholat dengan kejujuran, ya, dengan akhlak tadi. Ya. Nah, saya menceritakan ini buat Bapak Ibu, kenapa? Kalau mungkin Pak Narso saya kirimin tiap subuh, Pak Kardiman, Bu Gesit saya kirimin nasihat subuh. Itu belum lama ada tulisan saya tentang sholat. Kita ini baru mengerjakan sholat, belum menegakkan sholat. Itu masalahnya. Padahal perintahnya Allah di Al-Quran itu aqimis sholat. Artinya apa aqimis sholat itu? Apakah artinya kerjakanlah sholat? Bukan. Iqomat. Artinya apa? Ya, bangun kalau bahasa Arab gambarnya, kalau bahasa Arab pasarannya. Tapi iqomat itu artinya mendirikan. Ya kan? Makanya disebut sholat itu as-sholatu sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqat. Nah, kan kita tahu itu dalilnya. Sehingga kita ini kenapa ya banyak yang sholat tapi banyak gak jujur, gitu. Banyak yang sholat tapi banyak yang akhlaknya tidak mencerminkan, gitu. Banyak yang sholat tapi banyak yang masih suka maksiat, gitu. Banyak yang sholat tapi kok masih tegel karo tonggone, kan gitu ya. Masih suka ngerasani orang, kan gitu ya. Itu karena kita sholat ini baru sebatas mengerjakan, belum mendirikan sholat itu. Maka fungsinya sholat yang kata Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tidak terrefleksikan dalam kehidupan. Sholatnya rajin, rentenirnya rajin. Sholatnya rajin, ya kan, curang timbangan, iya tetap jalan. Sholatnya rajin, gibah tetap berjalan, kan gitu ya. Bahkan lebih rajin, kan gitu ya. Macam-macam. Ini tadi, ya sholat rajin tapi sesama jamaah saling ya benci, ya kan, saling hasad, saling hasut, fitnah dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di kita. Karena sholatnya baru sebatas dikerjakan, belum ditegakkan. Bedanya apa sih? Ya beda. Kalau kita menegakkan sholat itu, maka kita
dengan paham, dengan apa namanya tuh kesadaran diri, akan muncul, oh iya, saya ini kan kalau sholat itu secara tidak langsung sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau saya sholat, seharusnya saya merubah akhlak saya yang buruk-buruk. Seharusnya saya hijrahkan diri saya dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Seharusnya saya menjadi muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Seharusnya saya bisa menjaga kejujuran saya. Seharusnya saya bisa menjaga lisan saya. Seharusnya saya bisa menjaga perbuatan saya, kan begitu. Itu baru namanya menegakkan sholat. Makanya di Indonesia ini saya kemarin kaget. Ada teman yang ngasih tahu orang Islam di Indonesia ini mayoritas. Tapi yang baru mengerjakan sholat 38%-nya tok. Itu baru yang mengerjakan. Masih tahapnya baru mengerjakan sholat. Lah kalau yang mendirikan sholat dari 38% itu berapa kira-kira? Kan gitu ya. Nah ini kan akan lebih mengecil lagi angkanya. Itulah sebabnya Ibu, Bapak, mohon maaf, di tetangga kita di seberang pulau, di Madura sana, kurang apa sih saudara-saudara kita itu Islamnya? Nggih boten? Luar biasa. Tapi carok-carokan itu yang luar biasa juga ada. Kan kayaknya tidak habis berpikir. Kebetulan saya punya teman dekat orang Madura, ya, seorang Gus juga anak kiai, namanya Gus Nuzulul. Saya bilang, Gus, gimana itu saudara-saudara kita di Madura? Orang Madura di Gunung Kidul itu walaupun tukang sate suruh mimpin Yasin Tahlil bisa loh. Walaupun tukang sate, tapi sabung ayamnya ya jalan. Begitu. Nah ini nyata. Ya, suruh berjanji apal. Ya, tapi mabok ya tetap jalan. Ya artinya ini itu di kelasnya Madura yang Islamnya luar, apalagi kelasnya kita namun di Jogja ini, apalagi di Gunung Kidul yang background masyarakatnya masih banyak yang abangan, kan begitu. Lah yang Islamnya kental kuat saja itu masih tegel bunuh-bunuhan, ya toh? Yang udah jelas Islamnya itu luar biasa saja masih seperti itu, apalagi kita. Ya, nah ini yang menjadi keprihatinan yang mendalam buat kita. Maka tanamkanlah ibu-ibu ke anak-anak kita, jangan cuma sekedar mengerjakan sholat, tapi pahami, ya untuk apa dia sholat itu, kan gitu ya. Kan ini pelajaran yang sudah banyak sekali bisa dikaji di mana. Termasuk tadi beliau ngobrol sama saya menyebut nama Ustadz Dr. Sagiran. Siapa yang nggak kenal sama beliau? Ya. Beliau itu seorang dokter ahli bedah, ustadz juga, hafal Al-Quran juga, ya toh, ahli ruqyah juga, kan gitu kan? Dan beliau pernah nulis buku tentang dahsyatnya sholat menurut ilmu kedokteran. Ya. Nah itu berarti kan beliau sudah mulai menegakkan sholat namanya, bukan sekedar mengerjakan sholat. Kalau cuma mengerjakan sholat ya kalau bahasa Jawanya itu sekedar rubuh-rubuh gedang. Ada teman saya Islam dari lahir, sholat cepet banget. Saya tanya, kamu kok sholat cepet amat? Udah hafal. Jawabannya begitu. Sholat cepet banget, jawabannya sudah hafal. Ya gimana mau sholatnya membekas? Cuma modal hafalan. Apalagi Jumatan, bapak-bapak sambil tidur ya bisa sambil sholat. Ya bisa sambil takbir, bisa sambil tahiyat ya. Ya orang salam bisa melu salam tapi habis itu melek tuh. Aku tidur tau tadi. Itu yang terjadi kita ini. Nah makanya generasi kita besok, anak cucu kita harus ditanamkan sedini mungkin, ya supaya mereka memahami sholat bukan cuma sekedar gerakan ritual dan dikerjakan, tetapi betul-betul bisa memahami bagaimana konsep tegaknya sholat, sehingga orang yang sholat tegaknya agamanya juga karena pengaruh dari sholatnya itu. Ya, barangkali itu ya ibu-ibu oleh-oleh dari saya, sehingga mudah-mudahan saya pun sama ya, belajar Islam juga bertahap. Ya tadi ya, ibu-ibu nggak pernah ngalamin, bapak-bapak nggak pernah ngalamin cerita lucu sholat bisa tahiyat tuker jari. Tapi alhamdulillah, kenapa saya bisa ada di level ini?
karena saya rajin belajar. Menuntut ilmu itu jangan lupa ya, jangan ditinggalin. Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak sudah tua, batasnya menuntut ilmu itu tidak ada kecuali kalau sudah mati, udah selesai. Gitu ya. Sehingga mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat iman Islam kita ini, sehingga kita menjadi orang Islam yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.